Masa kita ditonton Jadi Icik-icik jos. salah satu ciri-ciri dari loser itu adalah kalau dia nggak Tadi sanggup, dia pas aku lakukan karakter ngomong, assassination. dia menyerang potong-potong pribadi. Itulah saya, ciri-ciri dia insulting loser saya, dia Ya, juga serang ciri-ciri pribadi pecundang. saya. Lalu saya bilang, kalau sudah ngaku-ngaku PDM tidur sama yang bukan pasangan, ngapain lagi berani muncul di medsos Dari ini? kemarin kau itu Kok masih takut berani denganku. muncul? Dari kemarin kau itu sangat insecure denganku. Kenapa? Karena kau takut donasi-donasi itu jatuhnya kepada Kristen. Karena kau bukan Kristen lagi. Kenapa dari kemarin setiap membahas doktrin denganmu, kau itu sangat impulsif, kau tantrum. Kenapa? Kau tidak bisa bersaing dengan otakku. Kalau kau tidak bisa bersaing dengan ilmuku, kau Oh, sudah mulai. tidak usah masuk ke room-room. Ya, karena levelnya di bawah, guys ya. Dia jauh di bawah kita ini. Ketika Anda mengatakan saya botol, apakah Anda sudah lebih baik dari saya? Makanya saya tanya sebentar. Ketika Anda mengatakan saya botol, Iya, Bang MP sebentar. sama Bu Sofi kita saling menahan diri. Iya. Ketika Anda mengatakan saya botol, saya ini kan Memang kamu kok botol, tiba-tiba- kamu tidak belajar Nah, budaya Timur Dekat apakah Purba. Anda sekolah? Loh, saya belajar budaya Timur Dekat Purba Iya, dari apakah sumber Anda pengalaman sekolah ketika Anda mengatakan Makanya saya seperti itu? tanya. Saya Loh, sekolah kalau di memang nggak Soloria, sekolah, tapi hanya di belajar pun Indonesia, kita bukan di sama-sama sini, paham? belajar. Kau Lah, tidak itu lebih sudah. pintar Kenapa daripada kamu saya merendahkan kalau juga. kita sama-sama belajar? Makanya kenapa kau bilang saya botol? Loh, Kutanya makanya saya kau. bilang, Kecuali Mata kau pisau. sekolah, Coba, padahal Bang Penny kau coba juga kita tidak udah sekolah. Aduh. Kenapa kau sok-sok Bang. bilang saya Gini, botol? Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Ya Komal. sering. Sekarang saya ini kok nggak ada yang buka. Oh, Iya. siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, Betul. mereka juga ikut ribut tertawa. Maka ini mereka butuh ini suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000 sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya, bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi Nggak kita ambil. langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Oke, hari ini tanggal 19 Desember kita akan kembali menyerahkan Jumat Berkah Maudi Madu, teman-teman, dari sumbangan teman-teman penonton di channel HMC ya. Di semua channel HMC ada 28 madu pada hari ini, teman-teman. Ya, ini 28, kalian bisa cek. Ya, ini 2 lapis ya, 2 tingkat. Totalnya 28 madu dari Bang Saiful Muslim, Bu Siti Mahmud, Pak Effendi, Bu Juliana, Bang Didi, Bang Musinin, Kak Esti Mustika Ningsi, Bang Rizky Ainun ya. Jadi ini total pemberian dari 8 orang. Oke, total 28 madu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Villa semua, berjumpa lagi dengan Jadid HMC di sini ya, channel yang mengedukasi dan menghibur tentunya. Dan ini perdana kembali kita live setelah sekian lama tentunya teman-teman. Dan alhamdulillah teman-teman, permohonan banding channel ini diterima oleh pihak YouTube. Walaupun membutuhkan waktu sampai 6 bulan. Sampai 6 bulan baru diterima teman-teman. Karena kita ya mengajukan untuk ditinjau ulang
segala fitnah yang dibuat kepada channel ini, dikatakan channel ini mendukung organisasi terlarang, melakukan provokasi, dan sebagainya. Setelah kita minta penyelidikan, diperiksa semua konten-konten kita, terbukti semua tuduhan itu tidak benar, teman-teman. Jadi saya nggak tahu ya, kok bisa channel saya dimatikan hanya karena ada sekelompok orang yang menghubungi pihak YouTube dengan cara ya luar biasa sekali. Jadi memang mereka tuh ternyata teman-teman ya, ternyata seniat itu untuk mematikan channel kita. Tapi alhamdulillah, ya sekali lagi semua karena kehendak Allah tentunya, bukan karena saya yang hebat, bukan karena kita ini jago, enggak teman-teman, tapi karena kehendak Allah. Maka channel ini kembali bisa pulih. Dan semoga channel ini bisa kita gunakan sebagai tempat wadah untuk terus menyiarkan kebenaran dan meluruskan fitnah-fitnah yang dibuat oleh oten-oten penghujat ini, teman-teman. Dan untuk teman-teman yang mungkin tidak tahu ya, selama setengah tahun ini kita sudah pindah ke beberapa channel, maka saya jelaskan lagi di sini teman-teman, bahwa perkembangan terbaru, diskusi lintas iman ini makin seru tentunya, makin mengerikan teman-teman. Saling bongkar-membongkar aib terjadi di kalangan Polikardus. Dan di sini teman-teman, kita akan lihat bagaimana watak asli, bagaimana kelakuan sesungguhnya dari para Polikardus ini. Jadi kalau ada yang mengatakan ajaran mereka itu ajaran kasih, betul, ajaran kasih makian, ajaran kasih hujatan, ajaran kasih celaka lawannya. Nah itu mereka teman-teman. Dan antar mereka sendiri, itu karena sebegitu besar kasihnya teman-teman, semua kebun binatang juga ikut dikeluarkan. Luar biasa sekali. Nah, jadi teman-teman, kalau selama ini kalian melihat apologet Kristen ketemu dengan apologet Islam, walaupun kadang-kadang bisa keras, tapi masih dalam ranah, dalam koridor yang terkendali. Tetapi kalau apologet Kristen ketemu apologet Kristen, wah, itu kebun binatang, teman-teman. Inilah kelakuan mereka. Dan sekali lagi, mereka mengatakan pohon bisa dilihat dari buahnya. Saya setuju sekali. Setuju sekali, teman-teman. Kalau ada pohon yang 90% buah yang dihasilkan, buah yang kita rasakan dari pohon tersebut adalah buah yang tidak sedap, buah yang asam, buah yang busuk, maka pohon tersebut layak untuk segera dilenyapkan. Ya, dilenyapkan teman-teman. Dicabut dari akarnya agar bisa diganti dengan pohon yang berbuah baik. Kan seperti itu. Jangan dikutuk pohonnya teman-teman ya. Kalau dikutuk nggak ada gunanya. Untuk apa ngutukin pohon? Nah, jadi kan ikut-ikut kelakuan orang gondrong yang dia yang salah, nggak tahu kapan musim buah, tiba-tibanya buahnya yang dikutuk, pohonnya yang dikutuk. Ngeri. Jangan seperti itu. Jadi kalau ada pohon yang menghasilkan buah tidak baik, ya dilenyapkan saja pohonnya, diganti dengan pohon yang lebih baik. Kan begitu. Diganti dengan pohon yang baik saja. Ini yang teman-teman harus lakukan. Jadi kita bisa lihat agama tersebut dari pemeluk agamanya. Bagaimana kelakuan pemeluk agamanya? Bagaimana pemuka agamanya? Kan begitu. Kita lihat pemuka agamanya banyak melakukan pencabulan, banyak melakukan penipuan, bahkan antar mereka saling membuka aib. Bagaimana tempat ibadah yang sana itu sengaja buka di samping tempat ibadah yang sudah ada, padahal satu agama ngomongnya, tapi sengaja buka di satu daerah yang sama dengan tujuan mencuri domba. Hanya karena domba-domba yang ada di sekitar situ sangat subur, maka muncul lagi rumah ibadah yang sama, hanya karena beda denominasi, beda bendera. Saling mencuri domba. Sadis teman-teman. Bahkan pendeta Beni Bashir dan juga Mel Atok mempertanyakan, kenapa bukan bangun di Papua? Kenapa bukan bangun di daerah pedalaman? Kenapa bukan dibangun di daerah yang masih membutuhkan? Kenapa ribut di satu daerah yang jelas-jelas sudah ada? Sudah cukup kapasitasnya. Bahkan kalau di Jakarta teman-teman ya, kita ambil contoh satu mall, ya, yaitu Mall Arta Gading. Bukan mall yang sangat besar, tapi di situ ada 3 mega church teman-teman, yang kapasitasnya itu ribuan.
berantem di situ teman-teman. Itu masih satu mall. Sedangkan di luar mallnya ada ruko-ruko, ada lagi teman-teman. Jadi memang saling berebut. Karena memang daerah situ dombanya subur. Dombanya Chinese yang subur kan, Kelapa Gading. Jadi diperebutkan. Dan kita bisa lihat bagaimana selain pendetanya baku hantam, apologet Kristennya juga baku hantam. Mereka baku hantam memperebutkan donatur teman-teman. Dan saya akan tunjukkan bagaimana ya apologet Kristen tuh kalau sudah ribut duit itu seperti apa, kalian akan dengar sendiri. Dan juga bagaimana kelakuan cabul yang dilakukan oleh para pemuka agama Kristen. Yang ngomong bukan saya. Kalau mau komplain jangan ke saya ya. Sekali lagi, jangan kalian nanti ngamuk ke saya, laporkan saya. Lucu sekali. Yang ngomong sebelah. Oke? Ya, kita dengarkan dulu. Hina, jangan kamu melebar. Pendeta mana yang kuhina? Lihat ini mulai Mikana ini mulai menghujat nama Yesus, dia sudah tidak pakai nama Yesus. Bahkan ada orang yang mengutang sama saya nggak minta kok. Saya nggak permalukan dia di publik ini. Kau bilang lagi saya minta-minta. Itulah ya. Ada orang yang berhutang sama saya sampai sekarang. Saya nggak minta, saya nggak nuntut dia di publik. Saya diam. Malah kau tuduh lagi aku minta-minta. Setelah engkau menghujat nama Yesus, engkau bekerja sama ke sebelah untuk menjual data-data Kristen. Busuk kali hatimu, Mikana. Kok jadi jelek? Di mana saya menjual data-data Kristen? Tunjukkan. Nggak ada buktinya tuh. Ini udah. Ini Kalau kan critical text ya Tuhan. critical text aja. Ini lagi bahas firman Tuhan. Silvana lagi bahas tentang Nohan. Terus Mikana kamu langsung bilang pendeta selangkangan lah, ginilah. Nggak boleh kayak gitulah. Karena tadi aku ngomong, aku dipotong-potong terus, dibilang aku segala macam yang aneh-aneh. Kamu jangan tinggal dinetralisir. Tinggal dinetralisir. Ya kamu bilang dong sama pendeta itu. Pendeta yang tidur sama bukan pasangannya. Waktu dia debat sama Liping, enggak apa yang dia bilang? Masa lalu. Apa? Enggak, Bang Daniel tahu enggak waktu dia debat sama Liping, atau enggak apa yang dia bilang? Mulutnya comberan ini. Liping ini kurasa takut karena takut dia karpetnya enggak laku katanya. Itu mulut comberannya tuh. Memang ini comberan dibilangnya. sekarang ada lagi Mikana. Iya ada, sekarang udah nggak ada gitu loh. Kepahitan kau sama Kristen. Di mana? Di mana? Jadi kalau yang kurang ajar siapa? Bukannya mulutmu dari tadi. Kita tadi Daniel, tadi waktu kita bicara firman, datang karena gini, bentar dulu. Karena anak-anak ini. Jadi bukan karena si Living bilang ya tampil di Komal ini dia ngomongin followers. Dia bilang gini, aduh nanti takut kamu kehilangan followers loh. Saya aja nggak pernah mikirin saya mau di unfollow kayak mau di apa, saya nggak pernah mikirin ke situ. Tapi kenapa si Lipin ke situ pikirannya? Tapi memang mulutmu nggak berada sejak kau menghujat nama. Kenapa coba? Mulutmu jadi nggak berada. Di mana saya menghujat? Itu sangat jauh. Gitu. Di mana saya menghujat? Ini sebentar, Mikana. Kalau lagi bahas firman Tuhan ya bahas firman Tuhan lah, nggak usah ungkit orang. Udah, yang udah tidur sama yang bukan pasangannya nggak usah muncul lagi. Ngapain kalian masih muncul di publik ini? Kau ini kan hidup dari masa lalumu itu sangat nggak benar. Semenjak kita memberitakan Injil, bawa firman, ada kita benar. Saya tanya sama kamu. Ada kita kayak kalian. Apakah ada. hidupmu dulu itu benar? Ada. Dulu benar. Loh, kamu ngerti nggak maksud saya? Semenjak kalian menjadi apologet bawa firman, ya orang itu ada hidup baru. Aduh. Jadi kalau berbicara firman Tuhan, iya, kalau kita sudah bertobat, ngerti nggak kamu nih? Bukan kau itu, bukan nuduh-nuduh lagi orang. Loh, kamu ngerti nggak? Kalian itu kan posisinya udah bawa firman, bawa apologet, bawa gelar pendeta, tapi kalian tidur sama yang bukan pasangan kalian. Kok kalian masih berani muncul di publik ini? Mikana, mengerti nggak? Rabi Saul juga seorang pembumbun, tapi setelah dia bertobat, dia nggak pernah mengulangi lagi kesalahan yang sama. Mengerti nggak kamu? Maksud saya gini loh, Daniel, kamu mengerti nggak? Si Rabi Saul, Rasul Paulus sebelumnya itu seorang yang melakukan kejahatan. Tetapi ketika dia bertobat, dia nggak melakukan lagi. Tapi kalian beda. Kalian cuma bawa firman, apologet, ya bawa nama pendeta. Tapi kalian tidur sama yang bukan pasangan kalian. Kok masih berani muncul di publik ini gitu loh? Kau semakin parah. Coba kok masih berani kalian muncul? Kalau aku ke kalian nggak berani lagi aku muncul di publik ini. Coba masa lalu yang
sangat suram Loh, gitu loh. posisinya kalian itu sudah bawa firman, ngaku diri apologet, bawa PDM, pendeta, tapi Susah ini. kalian tidur sama yang bukan pasangan kalian gitu loh. Dengan keluarga orang Mikana karena Susah kau banget kau Mikana. Kicik jos. Namanya kita kan bilang semua manusia di muka bumi ini Dia mau tidak ada cerai yang sama suaminya sempurna. kemarin, Bung Daniel. Semua Dia punya masa lalu yang sangat ribet, yang sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya dia berubah, bertumbuh dan dia memberitakan firman Ada, Tuhan. udah basi Bukan omonganmu setiap itu. orang Kau udah bawa ngomong firman pun seperti kau itu. masih melakukan kejahatan. Aduh, udahlah. Kau tidur sama yang Mana bukan sama pasanganmu Sarah? kok. Aduh, Bukan saya pacaran. udah. Pacaran dengan Kamu orang. itu udah bawa firman. Kau itu udah bawa firman, udah bawa diri sebagai apologet. Bukan saya tanya, kau tidak pernah tidur Kamu sama- itu sudah kau itu bawa perawan firman. sama suamimu. Kamu sudah bawa firman mengaku diri apologet, tapi masih tidur sama yang bukan pasanganmu. Siapa bilang? Siapa bilang? Ade. Siapa bilang saya Makanya tidur? kalian kok masih Saya berani muncul di publik ini? Kok masih ini berani? Saya tidak perawan nikah sama suamimu. Kau ini sombong Posisinya sekali itu kau ini. kalian sudah bawa firman, ngaku-ngaku diri apologet. baru Nyahlah kalian daripadaku. Mikana, kau mau Manusia cerai sama paling- suamimu. Kau sudah sempat pisah ranjang berapa Manusia lama? paling sombong rohani sudah kau ini Mika. Bisa ranjang lagi katanya. Makanya saya bilang, semenjak kau ini menghujat nama Yesus itu, kau ini jadi aneh. Makanya udah aku bilang, Semua ngapain sih kau kalian ajar, masih semua muncul di kau publik ajar, semua ini? kau ajar. Kayak hidup paling benar sekali, kayak hidup Bawa paling kudus. firman lah, ngaku apologet Dia udah lah, ngaku murtad, PDM dia lah, Kudus. tapi Hidup tidur sama yang ada bukan kepada pasangan, masih orang. berani muncul. Masih Aduh, ada orang yang hidupi kamu. Kalau Masih tidak ada berani sih Tuhan, Inilah muncul kalian Daniel, ini. udah murtad anak ini. Gitu loh. Udah ini murtad hanya dia, orang yang udah bantu murtad. Kau, orang yang bantu kau. Nggak usah ceramah lah. Perbaiki dulu dirimu lah. Kau ini yang bawa Bawa firman kau setiap hari debat, tapi kau tidur sama yang bukan pasanganmu. Itu orang-orang Kristen. Jangan sok kau Mikancut. Memang sombong Kau sekali nih kau Mika dulu ini. kontrak-kontrak. Memang betul fakta. Sejak kalian memberitakan Injil, ya bawa firman, sok-sok debat, tapi tidur dengan yang bukan pasangan. Teman-teman lihat ya. Oleh pendeta. Mika ini semenjak dia menghujat Pahitannya. nama Yesus, jadi memang orang ini seperti ini. Mengungkit masa lalu orang, seakan-akan hidupnya sudah benar. Hidupnya masih bergantungan sama orang. Kalau kita sudah jadi apologet, ya sudah bawa firman, nggak bolehlah kita tidur sama yang bukan pasangan. Nggak boleh lah. Hidup itu ada perubahan. Kalau kita masih tidur sama yang bukan pasangan kita, jangan berani muncul lagi di publik ini. Malu tahu. Sama om-om. Karena dia kan dulu LC. hidupmu. Enggak, Bang Daniel, dia dulu kan LC. Punya kesaksian, kita nggak tahu iya, kesaksian dia itu saya seperti nggak pernah mengungkit masa lalunya gitu loh. Saya cuma koreksi pada saat dia menegur Keisha tidur selengkangan. Padahal lagi bahas firman loh. Akhirnya sekarang dia bilang saya tidur sama Nah, orang. sebelumnya itu kau nggak Setiap dengar hari dia bilang apa saya sama hanya aku? pelayanan sekarang. Ya kamu itu perbaiki. Dia tidak bilang kau itu. Begini loh tidur sama orang maksudku, sebegini kalian juga. itu ngaku diri apologet, bawa-bawa PDM, tidur sama yang bukan pasangan, tapi kok berani muncul di medsos ini gitu loh. Aduh, parah sekali. Kok masih berani kalian bawa firman di sini gitu. Apa di? Memang kau yang larang. kan ini karena apalagi kami apologet Kristen, kami apologet Kristen yang sangat meninggikan Tuhan Yesus. Parah ini. Kau saja LC aja masih berani kok. Kau aja nggak tahu malu kok kau LC? menghujat Kristen. Di mana saya memberitakan Injil saya sambil LC? Aduh, kok Duitnya fitnah mau aja banget ya. sih. Duitnya mau aja ya dari orang Kristen. Kenapa? Karena Oh ya kita orang sudah Kristen. mengerti dari Wow, orang terima Kristen. kasih. Banyak sekali orang Kristen memberkati aku tanpa saya minta orang Kristen memberikan. Oh, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Jangan berikan lagi kepada penghujat Kristen ini. Oh, si menghujat Kejia pendeta-pendeta, cemburu menghujat iri nih kalau orang Kristen memberkati Kita hidupku. harus Oh, konsisten. haleluya, haleluya, haleluya. Makanya aku bilang harus kawin ulang. Kawin ulang, kawin ulang. Karena Yesus Udahlah, kita mendingan Apa sih kawin saja ulang? diskusi. Apaan sih? kau kawin ulang. Berhenti. Woi. Gimana? Ya udahlah, berhenti. Ini kita diskusi Donatur aja. yang di Jakarta itu sudah berteleponan. Ini kok yang di sini Oh kok iya, masalah donatur lain saya gimana banyak, ini? Kejia. Donatur saya banyak sekali yang memberikan saya berkat. Udahlah, Terus kenapa? Hanso, Saya kan bukan Bang Hanso. Saya kan diberikan, bukan ngemis-ngemis di live. Itu pemberian orang, bukan dari Bang suami. Hanso.
Nah, kenapa suami Tolong tidak diatur bisa dulu nih, Bang bertanggung jawab Silvan, Bang Silvan. membiayai? Pendeta Kesia. Hidup Hanya ya, jangan ya, ya. sombong. Itu. Halo. Tahan diri. Ini nggak malu ini hidup dari donatur ini nggak malu ini. Icik-icik, Jok. Oke, saya Nggak boleh malu. ngomong sebentar ya. Oke, Abadi Shalom lanjut. Nikana. Shalom. Ya. Kami di sini sudah lama, aku sama si Nohan. Naiklah si Kejia ini sama si Silvan ini. Gitu mereka naik kan, mereka itu berdebat sama Nohan. Nah, aku pas ngomong si Kejia ini potong-potong. Dia itu merendahkan saya, insulting saya dari tadi. Terus kenapa hanya saya yang kalian iniin? Ketika saya tunjukkan faktanya, saya bilang kalau seorang ngaku-ngaku apologet, pendeta, lalu nah kemudian Kau harus siap menerima resiko ketika doktrin kau itu digempur. diam dulu, makanya ini kayak ini nih. Kau perhatikan aku digempur Tadi, kanan, aku tetap tangguh, iya, tetap konsisten. tadi aku masih ngomong kamu insulting saya. Saksinya Bang Kamu Silvan. sendiri yang duluan menuduh saya minta duit, padahal saya tidak pernah minta duit di. Kamu nuduh saya minta dan ngemis-ngemis. Tahan dulu, itu udah mulai kerasukan dia. Kau penipu. Sejak kau mengucap nama Yesus, kau banyak pembohong, kau pendusta kau Mika. Nah, kerasukan. Kau penjahat kau Mika. Akhirnya. Tadi kita di sini semua bahas doktrin. Nah, si Mikana ini nggak tahu nih setiap Tadi pas aku ngomong si Kejia tadi motong-motong dan insulting saya. Insulting saya, dia ngerendahin saya tadi. Saya ngomong Tuhan pribadi. Di sini diam kamu Noni. Di sini saksinya Bang Silvan dan Bang Daniel dari tadi kita membahas doktrin. Catat ya. Iya, tapi waktu saya ngomong kamu insulting saya, potong saya bicara. Kamu insulting merendahkan saya. Giliran saya kasih fakta, seorang pendeta udah tidur sama bukan pasangannya kok masih berani muncul, lalu kau kerasukan. Semakin kerasukan kamu. Membantah doktrin kau, tapi kau bisa menyerang-nyerang. Kau jangan berapologet. Di room kau saja kau senang. Nggak usah kau di room orang. Nah, udah kerasukan. Dengan doktrin kau, nggak usah kau masuk room. Nah, jadi Abadi, yang kamu perlu nasihat ini si Kejia ini. Dia bawa nama Yesus Kristus, bawa firman, tapi tidur sama yang bukan pasangannya. Kok masih berani muncul? Batu sandungan bagi orang Kristen ini. Selalu memberi tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Kak Kesia, tahu nggak kalau kita begini semuanya yang ketawa iblis loh. Ya ini iblisnya nih sini kan. Ketawa. Perhatikan ya, ini Bang Daniel senior apologet Kristen, Bang Silvan adalah senior apologet Kristen. Mereka tidak mungkin berbohong. Saksinya adalah mereka. Kita di sini tadi bahas doktrin. Mau sekeras apapun bahas doktrin, itu harus diterima. Ya nggak mungkin Bang Silvan berbohong, nggak mungkin Bang Daniel berbohong. Jadi kalian mau bilang Bang Silvan dan Bang Daniel berbohong begitu? Benar ya Bang Silvan, yang kita dari tadi bahas. Betul. Ajaran Yeshua tuh dari tadi beradab, begitu. Jadi harus mau dinasehati. Mikancut kau rendah hati. Kau rendah hati harus mau dinasehati. Kau usah jadi uang orang kok. Kita ditonton Jadi Icik-icik, jos. salah satu ciri-ciri dari loser itu adalah kalau dia nggak Tadi sanggup, dia pas lakukan aku karakter ngomong, assassination. dia menyerang potong-potong pribadi. saya, Itulah ciri-ciri dia insulting loser saya, dia juga serang ciri-ciri pribadi pecundang. saya. Lalu saya bilang, kalau sudah ngaku-ngaku PDM tidur sama yang bukan pasangan, ngapain lagi berani muncul di medsos Dari ini? kemarin kau itu Kok masih takut berani dengan muncul? aku. Dari kemarin kau itu sangat insecure denganku. Kenapa? Karena kau takut donasi-donasi itu jatuhnya kepada Kristen. Karena kau bukan Kristen lagi. Kenapa dari kemarin setiap membahas doktrin denganmu, kau itu sangat impulsif, kau tantrum. Kenapa? Kau tidak bisa bersaing dengan otakku. Kalau kau tidak bisa bersaing dengan ilmuku, kau sudah mulai. tidak usah masuk ke room-room. Ya, karena levelnya di bawah, Kesia. Dia jauh di bawah kita ini. Jadi iya, minder iya, dia iya. sebenarnya. Ya, kalian Minder, yang karena dia tinggi, ini kalian apalah. hebat Loh gitu iya, ya kan. masih bocil lah Mikana dibanding kita Iya, ini, iya, gadis. iya, saya bocil, Gitu. ya. Nah, Bang Silvan Jadi kan kalau begini. gini ciri-ciri pecundang yang saya bilang tadi, kalau dia nggak sanggup, dia akan mencari-cari alasan atau menyerang pribadi lain. Bisa dilakukan Mikana. Yang duluan Itu nyerang pribadi ciri-ciri siapa? pecundang. Kan si pendeta yang tidur sama bukan pasangannya. Nggak ada yang nyerang pribadi di sini. Aduh, tadi waktu saya ngomong, saya diinsulting, saya direndahin. Halu-halu Nggak ada kau. insult Kemarin di sini. juga
Ya, Sama kemarin kayak juga kamu si pendeta yang bukan sama si kayak pendeta yang tidur sama bukan pasangannya ini, ketika saya bicara langsung dituduh saya ngemis-ngemis donasi, ngemis-ngemis uang. Di mana saya pernah ngemis-ngemis uang di medsos ini? Kan? Ternyata penglihatan dan pertemuan pribadinya itu bohong semua. Nih jahat kali nih mentamingkan nama Yesus untuk penglihatan-penglihatan. Sekarang dia sudah Loh, itu kan dia bersaksi yang menolong dia dulu sebelum diperkakos Iya, itu kan penipu ini. Tuhan Ini Yesus. kelihatan Sekarang palsu, tiba-tiba kau udah penipu. beleng-beleng kemana-mana lagi kau hujat nama Yesus. Beleng-beleng kau Mikana. Betul, Tuhan Jadi saja gimana? menurut Enggak. Tuhan aja dipermainkan dulu yang nolong dia, wah sampai nangis-nangis dia di situ. Betul. Iya, Tuhan Yesus, tolong saya. Oke, shalom buat teman-teman semua. Nih kebetulan saya mau tadi saya agak sedikit ini ya. Sorry ya teman-teman semua. Saya disuruh naik untuk mau nanya aja kejadian 1 ayat 26 itu. Coba saya mau lihat maksud dari sidang ilahi itu apa, Bu? Itu yang saya mau tahu sih. Soalnya saya belum pernah dapat ajaran itu. Ini bukan, memang di gereja, kan saya sudah bilang, saya dulu juga menganut paham, saya dulu bingung, kejadian 1:26 ini kata kita tuh siapa? Karena gereja itu termasuk pendeta saya ngajarin itu Trinitas, betul nggak? Semua Ya, gereja saya deh. mau lihat tadi maksudnya dari LAI itu, coba sumbernya apa maksudnya tadi, supaya kita clear aja. Tadi kan Ibu buka LAI, Mata pisau, sebentar. Alkitab, sebentar. Saya hanya mau lihat sumber LAI aja, Bu, yang tadi Ibu bukakan supaya saya tahu. Nih, aku bukakan ya. Alkitab edisi terus? studi. Ini penerbitnya bukan saya ya. Ya. Ini lembaga resmi. Ya. Terus? Ini dia melihat Alkitab kita bagaimana terbentuknya, latar belakang dan sebagainya, ya. Kalau kita lihat siapa yang di kejadian 1 ayat 26, ini kebanyakan pendeta-pendeta menafsirkan kata kita ini adalah Trinitas, betul? Kita nih loh, baiklah kita menjadikan manusia. Tidaklah demikian, dari dalam budaya Timur Dekat Purba dan dari penemuan semua arkeologi, kata kita ini merujuknya pada dewan surgawi. Dan ini ada referensinya. Sebentar. Ini tidak pernah merujuk kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Walaupun saya orang Trinitas. Ini bicara dalam budaya Timur Dekat Purba. Allah itu berbicara mengenai memperluas kerajaannya dari surga ke bumi. Dia berbicara dalam dewan surgawi, sidang ilahi Allah. Dan ini banyak rujukannya. Ya, Yesaya 11 ayat berapa nih? Yesaya 6 ayat 8, 1 Raja-Raja 22. Daniel pasal 4, Mazmur 82. Kalau kamu mau belajar ini ada bukunya sendiri. Tetapi saya mengatakan ini LAI tidak salah. Dia mempunyai dasar kenapa dia mengatakan bahwa kata kita itu bukanlah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tapi merujuk kepada dewan surgawi. Karena ini bicara dalam sidang kerajaan surga. Dewan surgawi itu maksudnya apa? Itu di situ nggak ada itu. Maksud apa itu? Dewan surga adalah itu makhluk-makhluk surgawi membentuk dewan surgawi. Makanya saya bilang mata pisau. Hal kayak begini maksudnya, ini makanan keras. Bukan, ya? Iya saya ngerti. Cuma maksudnya ini pernyataannya dewan surgawi, baiklah kita jamak di sini bisa merujuk kepada Allah dan makhluk-makhluk surgawi yang membentuk. Ini merujuk pada sidang Allah yang ada di surga. Berarti di sini malaikat menciptakan juga ya? No, malaikat tidak menciptakan. Kamu salah, ya. Malaikat tidak menciptakan. Ya, makanya saya bilang menjadikan manusia di situ coba. Itu kan kejadian. Pernyataan Allah untuk memperluas kerajaan surganya ke bumi, mata pisau. Selalu itu. Maksudnya ya, malaikat tidak menciptakan. Itu yang tertulis di situ apa? Ayat 27-nya kamu baca. Yang menciptakan siapa? Lalu Allah, kamu baca tuh ayat 26 dari mana? Sekarang ayat 27-nya kamu baca. Jadi sebentar, baiklah kita. Sebentar yang menciptakan para malaikat. Kamu sabar. Kalau kamu mau belajar dari saya, kamu sabar. Kalau kamu udah lebih ngerti, kamu jelasin. Iya, kan baiklah kita menjadikan. Oke. Baiklah kita menjadi. Saya tanya sama kamu. Iya, sebentar, Bu. Sebentar, saya lagi baca. Jangan suara keras, biasa aja. Kamu sini saya lagi baca. Budaya Timur Dekat Purba apa tidak? Nih kenapa sih? Budaya Timur apa sih? Enggak ngerti. Apa yang kau maksud? Ya makanya saya lagi baca. Nih berfirmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita.
Ini maksud dari LAI itu di situ apa? Allah Supaya kita berbicara mahal, dalam kita mengerti. sidang Allah di surga. Paham? Ya. Itu Gambar bicara dalam menurut kita itu budaya siapa? timur dekat purba. Loh, kita itu para malaikat. Mereka kan Nah, baca Mazmur 82. apakah malaikat? Sebentar. Makanya aku mau tahu. Sidang ilahi ini merujuk kepada mereka, kita, supaya menjadikan manusia seperti kita ini. Kita ini gambaran malaikat apa gimana? Itu kan Anak-anak Allah, penghuni surga. Kamu baca Mazmur 29 ayat 1. Merupakan gambar dan rupa Allah, mencerminkan kemuliaan Allah dalam dimensi roh. Paham? Dimensi Jadi Allah- roh. sebentar. Jadi sebentar. Makanya ini dimensi roh ini menjadikan manusia seperti dimensi roh apa Ngajarin lagi dari gimana? nol ya teman-teman. Saya ajari kamu dari nol ya. Saya ajari kamu dari nol. Kamu buka Kolose 1 ayat 15 dan 16. Ya, kenapa di situ? Lo baca. Kamu kan nggak belajar budaya timur dekat purba. Saya ajari kamu dari nol. Kamu buka Kolose Enggak 1 langsung ngomong 15. aja, langsung Kolose 1 ayat 15 itu tujuannya apa? Supaya kita lanjut dengar. Nggak mau belajar dia Bang Pendi. Apa sih ini bilang nggak mau belajar lagi, tinggal ngomong. Kalau Anda keluar dari gereja, kan Anda mau ngajar, ngomong Kolose 1 saya catat di sini. Oke, sekarang saya tanya sama kamu di Kejadian 16 ayat pertama. Saya bacakan ya. Kalau kamu nggak mau Ini baca Alkitab, loncat saya yang lagi. Loh iya, karena kamu nggak ngerti apa yang saya omongkan. Makanya saya bilang, apa yang saya pelajari itu harus kamu mempelajari dari budaya timur dekat purba. Ya ibu Kenapa pelajarinya LAI? dari Nah, saya mana? tanya, Supaya saya kenapa tahu. LAI bisa menafsirkan itu? Karena LAI membaca pembacaan Alkitab ini dari kacamata penulis Alkitab itu sendiri dalam konteksnya, dalam budaya timur dekat purba. Itu kan Paham? tidak ada keterangan, itu juga bisa juga. Jadi bukan berarti bahwa LAI memastikan bahwa itu adalah sidang ilahi, tetapi penafsiran Loh, rabini. iya, makanya saya tanya. Iya, mana di makanya situ tidak Bapak Anak Roh pasti Kudus? juga kan. Makanya saya tanya, Di mana di Kejadian 1 ayat 26 merujuk kepada Bapa, Putra, Roh Kudus? loh kita itu kan menjadikan manusia kan. Dasarnya Yohanes 1 ayat 3 kan. 1. Benar nggak? Bapak Firman Roh Kudus itu bukan kita. Mereka bukan yang terpisah-pisah. Mereka Iya, kalau awalnya ini Esa. dasar Tritunggal. Makanya kalau Nah, dia itulah saya tadi di bilang. situ. Makanya Makanya pengajaran dengarkan, Denon. Bu. Itu pengajaran Ketika yang waktu- ditambahkan. Kata saya Ditambahkan mata pisau. menjadikan sebentar Anda bicara kan bisa juga itu ada kata di situ LAI bisa juga ditafsirkan seperti itu, Yang tetapi mana tidak dikatakan bisa seperti juga ditafsirkan mana seperti coba itu mana coba itu tadi bacain Mana aja dulu. dikatakan bisa juga ditafsirkan Baca seperti kembali, itu? baca kembali karena itu rabbinik. Ini belajar sama siapa kita juga nggak tahu ya, jadi saya belajarnya sama Pak. siapa kamu nggak tahu. LAI Ya makanya baca yang tadi bisa juga ditafsirkan. Nah, sekarang Itu saya coba tanya. tadi. Sekarang saya tanya. Baca yang tadi Alkitab tanya. itu. Apakah Baca kamu yang tadi mengatakan- Alkitab Nggak bisa itu. ngomong Bang Pendi, turunin aja Bang Pendi. Loh, kok gimana sih? Ini Kembali memang, lagi. apologi memang kurang ajar teman-teman. Kalau saya ngomong dia ngomong. Kok kurang ajar tadi kita baca di dalam yang namanya Ibu Saya tafsirkan tanya, tadi. Kok saya tiba-tiba jadi kurang ajar? LAI itu sesat. Loh, saya tidak bilang sesat. Tadi Oh Ibu ya buka yang sudah. tadi. Buka yang tadi bisa juga kan? Ada kata tidak di situ. Bisa juga nggak? Makanya saya mengatakan di dalam budaya timur dekat purba, Allah itu bukan kita. Saya itu bukan coba segerombolan. bukakan tadi yang tafsiran LAI mengatakan bisa juga ditafsirkan. Coba baca yang Betul. tadi. Makanya Ya saya udah. mengatakan mata pisau. Tidak pasti Jikalau- juga kan? Itu kan bisa Udah juga ngomong, karena kamu aja tafsiran ngomong, kamu aja rabbinik. Kamu Oke, saja yang saya ngomong, jelaskan kamu ya. jelasin sama saya, kamu aja yang ngomong. Oke, ya. Ketika Ibu memakai LAI tadi, LAI itu menafsirkan ada penafsiran rabbinik. No, Ya. itu bukan Dan penafsiran rabbinik. Itu penafsiran membaca Alkitab dari kacamata budaya timur dekat purba, sejarah dan bukti arkeologinya kita temukan.
bukti arkeologi apa ketika waktu Anda mengatakan seperti itu? Karena ada penafsiran rabbinik dari arkeolog. Oke, saya tanya. Ya, makanya yang mengatakan Enggak ngomong. Saya lagi jelasin. Kamu tunjukkan Jangan sama kau- saya. Kamu tunjukkan Kau tunjukkan sama saya. tunjukkan Siapa apa? Saya di yang sini bukan menafsirkan untuk kata didakwah. kitab Roh Kudus. Ya. Tunjukin sama saya. Jadi gini, ketika Anda tidak berpemahaman tentang data gereja, Anda belajarnya dari mana? Gitu Saya aja. tanya. Saya tanya. Loh, Anda siapa belajarnya yang dari mana? menafsirkan Kita ini kejadian belajar 1 dari ayat 26 teologia Bapak Putra gereja. Roh Kudus? Anda belajarnya dari mana? Loh, kamu belajar dari siapa tadi? Kok bisa Loh, menafsirkan saya Bapak Putra belajarnya Roh Kudus? jelas dari Bapak gereja kan? Nah, makanya Teologi saya gereja bilang, kan? Bapak Oke, kau gereja belajarnya itu dari bukanlah mana? penulis Alkitab. Kamu belajarnya dari mana? Loh, makanya saya bilang, kamu saya juga belajar punya- dari penafsiran orang. Paham? Iya, tapi dari gereja, teologi Saya gereja makanya, jelas kan saya LAI itu juga Tritunggal. belajar. Dari apa? Dari mana? belajar Ibu ilmu belajarnya pengetahuan, dari mana? sejarah, dari arkeologi. Iya, sekolahnya di mana? Kamu sekolah di sini di Harvard University, kamu ambil S3 di sini. Oke, Atau di Biola University, kamu ambil di sini. Oke, ambil apa, Bu? Kayak Kamu ambil gitu. sekolah teologinya di sini. Iya, Ibu ambil teologi Sekarang ya di saya sana. tanya, kamu ambil sekolah teologi di mana? Supaya saya bisa belajar Saya sama nggak kamu. ambil sekolah teologi. Ya sudah, makanya saya bilang. Makanya Ibu ini saya mau tahu. Oke, sekarang Saya mau tanya. tahu Saya ketika tanya. waktu Ibu membawa LAI. Saya tanya, bisa diam nggak kamu? Sebentar. Tadi Saya tanya, LAI menurut itu kamu mengatakan. orang-orang yang menafsirkan Kenapa yang Ibu menerjemahkan bantah dan- tadi bisa juga? Kata itu bisa juga, bukan kepastian. Jadi jangan mengatakan bahwa itu LAI menafsirkan sudah pasti itu sidang Pasti ilahi. betul, karena dia membaca dalam Mana? budaya timur dekat purba. Makanya saya Di bilang, mana itu? Itu bisa juga. Bang Pendi bisa Bukan- nggak ini di mute? Bang Pendi saya nggak bisa ngomong ini. Loh, kita ngomong apa adanya karena Ibu baca di situ bisa juga. Itu keterangannya. Tolong dong Bang Pendi. Belum pasti. Jadi jangan seolah-olah Tolong, Bang mengatakan Benny, bahwa tolong. itu Coba satu-satu, kebenaran coba sidang satu-satu. ilahi. Ya maaf ya, saya turunkan ya, karena Anda nggak bisa diajak diskusi. Satu ya. Ya, Kok tiba-tiba main turun saya tanya aja? sama kamu, apakah orang-orang LAI, ya, orang-orang yang menafsirkan dan menerjemahkan ini, menurut kamu mereka tidak sekolah teologi ya? Loh, justru karena mereka mengerti, Justru makanya karena mereka. mereka mengerti Tapi pembacaan Alkitab bukan ini. berarti Justru mereka sekolah bahwa tinggi sidang teologinya. ilahi itu sebentar. Mereka mengerti bahwa kejadian 1 Sebentar, ayat 26 tidaklah bisa merujuk juga kepada Bapa, ditafsirkan. Putra, Roh Kudus. Tidak ada bahwa itu kepastian. Mana bilang pasti Loh, tadi? Makanya saya bilang, kalau Makanya ilmu baca belum ulang nyampe, tadi bisa juga. Ilmu kamu itu belum nyampe mata pisau. Loh, Ibu sekolah apa? Kamu hanya belajar Saya tanya, dari sekolah gendong-gendong apa? gereja. Kamu Loh, Ibu sekolahnya membaca apa? Alkitab Ilmu-ilmu dalam ini ngomong kacamata ilmu-ilmu budaya lagi. Timur dekat purba. Budaya timur dekat purba hanya dipelajari. Ya, Saya kasih tahu kamu. Ibu Kalau belajarnya kamu di mengambil mana? S3 Hafal-hafal. teologi ya botol. Udah. Lu kayak sok ngerti aja ini ngomong Memang orang saya lebih botol. ngerti dibanding kamu. Terus lu Makanya sekolahnya saya apa? bilang ilmu Lu kamu sekolahnya belum apa? nyampe. Eh, Belum lu nyampe sekolahnya ke sana. apa? Sekolah katanya lu ngaku babysitter, tiba-tiba jadi sekolah Harvard lagi. Loh, tunjukkan Aneh kalau sekali. memang saya babysitter. Kok sekarang Lu, kamu lu yang menghina? ngaku sendiri kan di Siapa Komal-Komal. yang mengatakan saya babysitter? Lu yang ngaku kan saya Siapa kerja yang 2 ngomong? kali. Kapan pernah Lu, saya lu ngaku yang babysitter? ngaku. Pendi, Lu Bang yang Nadra ngaku udah nggak sendiri. baik nih, Betul nggak baik kau. nih. Udah Lu nggak baik. tiba-tiba lu ngaku bahwa Nih, lu lihat ya, teman-teman. sekolah di Harvard. Orang yang mengaku paham Trinitas, tetapi karakternya Udah. mencerminkan karakter Kristus nggak? Udah. Anda Gini, lihat gini. tuh mata pisau. Mengaku paham Trinitas, di komalnya berkuar-kuar Trinitas, betul? Karakternya bagaimana? Anda lihat nggak? Menghina, merendahkan, betul? Sudah. Anda ya, mau lebih sudah, pintar sudah. daripada Profesor Anwar Chen di LAI itu loh, saya heran. Oke, enough. Oke, ada Bang Dominic, Bang, oh ya, Bang Heo dari tadi tidur kali ini ya. Ya gini ya, saya sepakat dengan beberapa pandangan. Ini saya mau tolong dong dibesarin, saya coba ini ya kasih Sebentar data. Bang Dominic, sebelum Bang Dominic ngomong ya. Tadi Anda lihat ya, makanya saya bilang orang yang ngerti Trinitas, bisa menjelaskan Trinitas, hafal Alkitab, karakternya kalian lihat nggak? Ya. Karakternya lihat nggak tadi? Sofi, udah Bu Sofi, udah. Sabar, Ya, sabar, Bu, sabar, kita sabar. nggak ad hominem lah di sini ya. Iya, Jangan merendahkan bahkan babysitter lu. Kalau kamu bisa membuktikan saya babysitter, saya bayar kamu 1 miliar.
Oke. Jadi sebenarnya ya maaf ya Bu Sofia izinnya. Jadi kejadian 1 ayat 26 kalau kita baca di ini memang ada beberapa tafsir teman-teman. Betul, makanya saya tidak Misalkan- menyalahkan. Kalau Anda ilmunya masih kepada Bapa, Putra, Roh Kudus, silahkan. Betul nggak Bang Dominik? Saya pun nggak menyalahkan. Ya makanya jadi Karena Bu Sofi ilmu memang sebentar masih Bu Sofi, segitu, gitu loh. Iya, kita kasih kesempatan dulu Bang Dominik ya, sebentar. saya tuh maksudnya saya nggak pro kemana-mana, tapi ya marilah kita dengan kepala dingin loh teman-teman. Ini misalkan ya Full Life ya, dia mengungkapkan kejadian 1:26, ungkapan ini mengandung suatu implikasi mengenai Allah Tritunggal. Itu satu. Yang kedua, Matthew Henry misalkan, itu berbicara tentang sidang ilahi seperti yang Ibu Sofi bilang ini. Memang ada dua pandangan itu, jadi kita kenapa sih harus ini gitu loh. Santai aja gitu loh teman-teman. Iya, heran malah Bahwasanya ada dua merendahkan. pandangan Heran saya. seperti itu ada dua pandangan seperti itu gitu loh. Betul, makanya saya bilang mayoritas gereja menafsirkan kejadian 1 ayat 26 itu Bapak Putra Roh Kudus. Saya tidak menyalahkan itu, karena memang itu tradisi yang udah diturunkan. Itu penafsiran bapak-bapak gereja yang Sebentar, diadopsi dan saya bicara diturunkan dulu. terus-menerus. Jangan playing victim, Bu. Ya, tadi Kok Anda playing mengatakan victim? saya Ngapain saya bikin botol. kamu? Sebentar. Tadi kata-kata Anda ini jangan playing victim. Tadi Anda mengatakan saya, kau sekolah di mana, botol? Makanya saya bilang, loh, kau yang sekolah di sendiri pun mana? menyangkal Kau LAI. mengaku sebentar. Kamu sendiri pun Sebentar, menyangkal LAI. saya tidak Makanya saya menyangkal. tanya, Bisa LAI ini juga. menurut kamu sekolah tinggi teologi apa orang-orang LAI ini? Diam dulu, Bu. Ya, saya dari tadi kondusif. Ketika Anda membuka itu kan Kamu saya nggak bilang kondusif, bisa dari tadi juga. Kamu motong-motong pernyataan Anda saya. yang mengatakan bahwa itu Kamu yang pasti. memotong-motong pernyataan Loh, saya saya. bilang bisa juga. Terus Anda bilang, loh Anda sekolah di mana? Terus saya bilang, loh saya nggak sekolah kalau itu. Anda sekolahnya di mana? Saya tanya Anda tadi bilang di Harvard. Ya kan? Makanya saya Terus Anda bilang, sebentar, bilang, supaya clear. Jangan saya Anda bilang bawa-bawa. kata pisau. Sebentar, supaya Kalau jangan kamu dibilang bahwa mengatakan saya menghina Putra Roh Anda. Kudus, itu urusanmu. Ketika Anda mengatakan bahwa saya botol, makanya loh, kau pikir saya nggak sekolah? Kau Saya nggak katanya pernah mengatakan sekolah, kamu nggak sekolah di kok. mana? Loh, apa? Saya pernah saya mengatakan kamu nggak sekolah. Loh, tadi kau bilang saya botol kan? Makanya Loh, saya ilmu tanya. kamu di dalam teologi belum nyampe. Iya. Kak. Kamu tuh Nah, cuma makanya ilmu saya tanya hukum, kau pengajaran. sekolahnya di mana? Saya bilang mata pisau, kamu ilmu. Kan itu pertanyaan saya. Makanya saya tanya, kamu belajar nggak budaya Timur Dekat Purba? Itu yang Iya, saya tanya. makanya saya tanya Anda sekolah di mana supaya saya tahu, saya bisa mengetahuinya. Karena saya sekolah juga, tetapi bukan sekolah teologi ya. Anda Nah, bilang di makanya saya Harvard. bilang, kalau kamu tidak sekolah sejarah dan arkeologi, kamu harus belajar dari orang-orang yang mengerti, termasuk LAI Iya, ini. Ibu, Orang-orang iya kan bisa LAI juga. ini Kenapa Ibu bilang tadi sekolah. tafsirannya pasti? Iya, intinya kita harus ini ya teman-teman ya, izin ya. Intinya kita harus jujur bahwasanya ada dua pandangan dalam ayat ini. Iya Jadi- kan tidak pasti dan Iya, kenapa ya, ada harus dua tafsiran pandangan. pasti? Jadi, kita nggak inilah, jangan saling inilah. Maksudnya kita Iya, minta tolong. saya nggak masalah. Sebentar ya. Jangan saya di framing ketika waktu saya mengatakan Anda bilang saya botol. Loh, Anda sekolahnya di mana? Terus Anda bilang, oh Anda sekolah di Harvard. Loh, Anda sekolah di Saya Harvard. nggak pernah bilang saya sekolah di Harvard. Tadi Saya Anda bilang, mengatakan oh, buku-bukunya saya baca. Buku-buku mengenai pandangan dunia Timur Dekat Purba itu saya punya bukunya. Makanya saya tanya sama Tidak kamu. sekolah ya, Bu, apakah- ya? Sebentar, mata pisau. Apakah kamu pernah membaca dari budaya Timur Dekat Purba? Kamu ngerti nggak itu? Saya nggak baca, makanya saya tanya Makanya ketika saya Ibu bilang, mengatakan, kamu sebentar, kamu ini kok tiba-tiba gini, ketika kau mengatakan seperti itu, saya menghormati, menghargaimu. Tetapi kau bilang, makanya kau sekolah di Harvard, botol. Loh, kau sekolah, aku Lu nggak pernah tanya. ngomong kamu Kan sekolah di tidak, Harvard. Kamu punya duit sekolah di Harvard? loh, makanya saya tanya, kau Saya sekolah nggak di pernah nyuruh Harvard. kamu sekolah di Harvard. Saya Tadi kau mengatakan- bilang bahwa apa yang kau Itu katakan jadi itu framing ya, Grace. Saya ngomong-ngomong nggak pernah nyuruh dia Harvard. sekolah loh. Dia nggak sanggup sekolah di Harvard, orang di Indonesia dia. Bang Nabirong. Coba Bang Pendi di ini kan. Sebentar, saya sampaikan ya, supaya jangan playing victim. Ketika itu Anda Saya nggak katakan pernah tentang ngomong kamu sekolah di Harvard, Harvard. makanya saya bilang, Tetapi- Anda sekolahnya Diam, di diam, saya jelaskan. mana? Kamu diam dulu. Bisa di mute nggak dia? Sebentar, supaya jangan playing victim. Saya nggak jelaskan pernah dulu nyuruh lah. kamu sekolah di Harvard itu mahal. Aduh, Iya. satulah. Iya, iya.
kita Sebentar saya sama jelasin, kamu ya. Bu Sofi, Untuk bisa dengarkan Bu, menafsirkan, sebentar, supaya jangan di framing bahwa saya ini penganut Tritunggal tapi tidak punya belas kasih. Anda tadi bilang seperti itu. Anda yang mengatakan tentang hafal, penganut Tritunggal, Anda saya yang nggak pernah ngomong, ngomong kamu penganut, kamu karakternya tidak bagus. loh, ketika Anda mengatakan saya botol, apakah Anda sudah lebih baik dari saya? Makanya saya tanya sebentar. Ketika Anda mengatakan saya botol, iya Bang MP sama Bu Sofi kita saling menahan diri. iya. Ketika Anda mengatakan saya botol, saya ini kan Memang loh, kamu kok botol, tiba-tiba- kamu tidak belajar Nah, budaya Timur Dekat apakah Purba. Anda sekolah? Loh, saya belajar budaya Timur Dekat Purba. Iya, dari apakah pembaca Anda Al-Quran. sekolah ketika Anda mengatakan Makanya saya seperti itu? tanya. Saya Loh, sekolah kalau di memang nggak Soloria, sekolah, tapi di hanya belajar Indonesia, pun kita bukan di sama-sama sini, paham? belajar. Kau Lah, tidak itu lebih sudah, pintar kenapa daripada kamu bilang saya kalau juga. kita sama-sama belajar. Loh, makanya kenapa kau bilang saya botol? Loh, Kutanya makanya saya kau. bilang, Kecuali maka kau bisa. sekolah, Coba, padahal Bang Pendi, kau coba juga kita tidak udah sekolah. Aduh. Kenapa Udah kau baik, sok-sok Bang. bilang saya botol? Sorry ya teman-teman. Makanya ya. harus Sorry, cerdas teman-teman ya. dikit. Sorry teman-teman. Udah gini loh. Sosok bilang Jangan orang di- botol, coba sekolah Iya, bagus iya. supaya ada indikasi menerangkan saya ini sekolah. Kau nggak sekolah, Makanya saya gitu. bilang, Kau saya belajar yang belajar. sama. Udah budaya gini Timur dulu Dekat ya. Purba dari pembacaan Alkitab Iya, kita. bukan tafsiran pasti sebentar, itu. sebentar Kau ya. ada-ada Sorry, aja saya ini. minta Tafsiran maaf pasti, untuk dibilang dua-duanya. kok. Biar Makanya tenang saya dulu, bilang. biar tenang dulu ya. Sorry Ini minta maaf. orang heran saya sudah bilang kan, bagi kalian memang yang tidak belajar budaya Timur Dekat Purba, pasti ngomongnya tuh Bapak Putra Roh Kudus. Karena itu penafsiran bapak-bapak gereja itu loh. Sudah Bu Sofi dulu, gini, izin. Gini udah kita sama-sama mengakui memang ada tafsiran yang berbeda. Saya dulu juga begitu. So saya pikir kata kita tuh Bapak Putra Roh Kudus. Setelah saya belajar, oh tidak. Bukti Udah. Ada dua arkeologinya penafsiran yang menyatakan berbeda hal yang tadi yang berbeda. Dominik bilang. Bu Sofi, Bang Dominik tadi bilang. gini, Bu Udah. Sofi. Sebelum kita lanjut nonton teman-teman ya, pastikan kalian siapkan cemilan dan minuman terbaik teman-teman untuk menemani keseruan kalian menonton para polikardus serta kesaksian para mualaf. Dan minuman terbaik tentu saja selain menyegarkan juga harus menyehatkan teman-teman ya. Jadi jangan cari minuman yang cuma segar tapi tidak menyehatkan. Karena di luar sana banyak minuman yang segar enak diminum tapi tidak baik untuk tubuh. So, apa minuman yang bagus untuk tubuh kita dan juga rasanya enak? Tentu saja Maudi Madu teman-teman ya. Madu asli dari Mualaf MC teman-teman. Dan satu botol ini hanya 40.000 dan kita punya banyak varian teman-teman ya. Madu hitam Baduy untuk vitalitas, madu Teos yang ada rasa asam-asamnya, dan madu hutan Baduy yang berasal dari hutan Baduy, dan madu akasia, bagus untuk tenggorokan. Bagi teman-teman yang ingin beli, silakan cek di link deskripsi, sudah ada link Tokopedia maupun Shopee, dan bagi teman-teman yang tidak bisa membeli lewat online tersebut, bisa melalui nomor WA yang tertera di bawah ya. Silakan langsung cek keranjang kita. Nah ini teman-teman, kalau apologet Kristen, udah diskusi, udah beda pendapat seperti ini. Beda sekali kualitasnya dengan Islam. Kalau di Islam kita ada yang namanya tabayun. Sekesal apapun kita dengan saudara muslim kita harus ingat teman-teman, itu saudara kita yang nanti di surga, di jannah kita akan ketemu. Jadi ini salah satu trik yang saya lakukan teman-teman ya. Saya sekesal apapun, misalnya dengan saudara muslim, saya selalu menanamkan kepada diri saya selalu mengatakan kepada diri saya, ingat, sekesal apapun kita dengan dia, nanti di jannah kita akan berkumpul. Kita akan berkumpul. Sekesal apapun, teman-teman. Jadi, ya sudahlah. Pada akhirnya semua akan kita lupakan. Semua masalah kita di dunia, pernah ribut, pernah berantem, akan kita lupakan. Jadi saya ambil analoginya, nanti waktu kita di jannah, itu sama seperti kita ketemu dengan teman waktu kita TK dulu. Teman waktu kita SD dulu. Nah, jadi kayak teman-teman sekarang ya. Misalnya kalian ketemu dengan teman lama kalian, yang sudah lama sekali kalian tidak ketemu. Padahal waktu dulu di TK, mungkin terakhir, ya kalian berhubungan sama dia nggak baik. Mungkin waktu di SD, kalian berantem sama dia. Setelah berantem nggak pernah ketemu lagi. Setelah 20 tahun, sekarang baru ketemu. Begitu ketemu, kalian berantem atau ketawa-ketawa? Coba saya tanya. Saya beberapa kali ketemu dengan teman lama saya. Yang waktu SD kita tuh berantem, teman-teman. Gara-gara main sepak bola bisa berantem. Dan begitu kita sekarang ketemu ya kita
ketawa-ketawain gitu. Ketawa akan kepolosan kita di masa lalu. Ketawa akan sifat kekanakan kita di masa lalu. Dan itulah yang akan terjadi nanti di jannah, teman-teman. Di saat kita berkumpul kembali di jannah, kita akan ketawa melihat apa yang kita lakukan saat kita di dunia. Semua itu nggak ada artinya. Jadi saya pikir ya sudah, dari sekarang kita biasakan bahwa apapun kesalahan teman kita, lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan, teman-teman. Dengan kita memaafkan dia, maka Allah juga akan memaafkan dosa-dosa kita yang mungkin tidak sengaja kita lakukan maupun yang sengaja. Sesimpel itu. Hidup itu ya bukan lurus-lurus, teman-teman. Hidup itu ya kalau dibilang macitato ya bergelombang. Ya. Life never flat. Gak pernah lurus, teman-teman. Akan ada badai masalah, akan ada orang yang nyebelin, ya akan ada orang yang buat kamu kesal dan sebagainya. Tapi ingatlah teman-teman, gak ada gunanya kesal sama orang. Saya ambil contoh gini. Saya sering ya ketemu dengan teman-teman atau kumpul sama teman-teman kayak Goldian tuh, paling hobi kesal nggak penting. Misalnya karyawannya ya, kita pergi ke tempat makan, terus karyawannya lambat, udah lambat malah duluan keluar yang meja sebelah. Ya, jadi yang meja sebelah duluan keluar. Meja kami yang duluan pesan nggak keluar. Goldian nanti akan panggil ngomel-ngomel tuh. Kalau saya cuma bilang gini, lu omelin pun nggak ada guna. Betul nggak? Lu omelin pun, ya nggak mungkin makanan orang sebelah tiba-tiba diambil dipindahin ke tempat kamu. Betul nggak? Yang ada orangnya sakit hati. Mana tahu nanti dia di dapur diludahin makananmu. Saya gangguin gitu. Nanti diludahin makanan kita, diracunin, mampus kamu, Gul. Betul nggak? Ya, terus yang ketiga, gara-gara kamu gitu sama dia jadi bad mood, jadi nggak nyaman, hidupnya jadi nggak enak, nanti jadi kemana-mana itu. Begitu juga dengan kamu, gara-gara itu kamu jadi nggak enakan, ya udah sepanjang hari ini jadi nggak enakan, kan bodoh sekali, teman-teman. Jadi kebahagiaan kita tuh jadi tergantung sama orang lain. Ngapain gitu? Gara-gara orang lain kamu jadi nggak happy, nggak bahagia, untuk apa? Lepaskan. Ya, lepaskan pengampunan, teman-teman. Mau kesal apapun ya udah ingat aja gitu. Ya mungkin dia lagi di kondisi yang nggak konsen, ya mungkin dia juga lagi ada banyak masalah sehingga dia jadi lupa yang mana duluan gitu kan. Bisa aja. Namanya manusiawi. Kita saja pernah melakukan kesalahan. Jadi kenapa kita menuntut orang lain jangan pernah melakukan kesalahan? Ini yang salah. Dan kalau oten-oten ini, teman-teman, kalian bisa lihat mereka tuh nggak punya rambu-rambu dalam bersikap. Sehingga perlakuan antar mereka ya bisa seperti saling maki, saling hujat, dan sebagainya. Padahal selama ini ngomongnya firman Tuhan. Tapi kelakuannya itu lebih mirip dengan preman. Karena memang basic mereka ini kan sebelum menjadi apologet Kristen, biasanya nongkrongnya tuh di kedai tua, teman-teman. Kalau saya lihat ya, banyak Polikardus ini basicnya dari kedai tua. Yang biasanya diskusi di kedai tua, tiba-tiba diskusi tentang firman Tuhan. Ya sudah, kelakuannya, stylenya ya masih kelakuan kedai tua. Maki-maki, hujat-hujat, ngajak berantem, dikit-dikit emosi, selalu mau menang. Kan ini kelakuan-kelakuan mereka selama ini. Dan sekali lagi, tidak mungkin ada roh Tuhan di dalam orang seperti itu. Kalau di kekristenan mereka bilangnya gini, yang kudus tidak mungkin bersatu dengan yang najis. Roh Kudus tidak mungkin mau tinggal di tempat yang najis. Di tubuh yang sering mengucapkan kalimat-kalimat najis, yang suka melakukan hal-hal nggak benar, perzinahan, penipuan, dan sebagainya, tidak mungkin Roh Kudus mau tinggal di sana. Nggak akan, teman-teman. Yang ada itu adalah roh sibilis. Yang ada di dalam diri mereka adalah roh sibilis. Cuman roh sibilis ini kadang-kadang memang pintar, karena memang iblis itu pintar. Jadi jangan pernah merasa bahwa kita tuh lebih pintar dari iblis, teman-teman. Enggak, iblis itu hidup udah lama. Iblis itu jauh lebih pintar dari kita. Kita nih mau berapa pintar sih gitu? Terbatas kok waktu kita. Berapa banyak yang bisa kamu pelajari? Bisa nggak semua ilmu kamu pelajari? Nggak akan sanggup otakmu. Dan nggak cukup juga waktumu. Nggak cukup waktu kita untuk pelajari semua ilmu yang ada di dunia ini. Itulah orang ngambil spesialis. Nggak ada yang bisa semua. Iblis jauh lebih pintar dari kita. Oke? Jadi iblis memberikan pengetahuan kepadamu supaya kamu sombong. Nah, ini yang bahaya.
Banyak orang yang pintar itu jadi sombong. Kenapa? Karena kepintarannya bukan dari Tuhan. Bukan dari Allah. Kepintarannya itu dari iblis. Iblis memberikan kepintaran supaya kamu sombong dan memandang rendah. Memandang rendah saudaramu yang lain. Itu yang terjadi. Jadi kalau mereka-mereka ini, bagi teman-teman kita Kristen melihat bahwa mereka ini kok pintar sekali, mereka tahu ayat-ayat, ya apologet Kristen ini keren, hebat dan sebagainya. Itu sebenarnya dari iblis. Enggak teman-teman, enggak ada hebatnya teman-teman. Kenapa? Enggak ada gunanya kamu pintar tapi enggak ada kerendahan hati, akhlakmu enggak benar. Kalau di Islam jelas ya, akhlak itu sangat diutamakan teman-teman. Ya. Dan sekali lagi akhlak itu juga bagian dari ilmu. Ya, ilmu. Kalau orang nggak berilmu nggak mungkin punya akhlak. Itu aja. Nggak tahu sopan santun jadinya dia kan. Nah, jadi bagi teman-teman, jadilah Muslim yang kafah, yang benar-benar tahu batasan mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Sekali lagi, ya kita bukan binatang yang bebas melakukan apapun. Kita bukan iblis yang tidak mau diatur. Ya, iblis itu karena nggak mau diatur. Jangan kita seperti mereka-mereka ini. Ini yang teman-teman Muslim harus sadari. Dan sekali lagi, ya jadikan oten-oten ini sebagai contoh supaya kita jangan jatuh seperti mereka. Supaya kita kelakuan jangan seperti mereka. Kenapa kita pertunjukkan video-video seperti ini? Supaya ada hikmah yang bisa kita ambil. Ada ilmu yang bisa kita dapat. Ada contoh yang bisa kita ambil. Dan saya sendiri teman-teman, jujur ya, saya lebih suka lihat hal-hal yang buruk sebagai contoh. Kenapa? Supaya saya jangan jatuh di lubang yang sama. Supaya jangan jatuh di tempat yang sama. Supaya kita jangan sampai kelakuan kita seperti Robert Lele, Sofiatul, ya, si Daniel ini, Kesia, aduh, melakukan perzinahan, tapi nggak mengundurkan diri kan bikin malu teman-teman. Bagaimana mungkin ya? Kamu pendeta tapi kamu berzina, terus kamu masih berani ngomong tentang ketuhanan di gereja. Seharusnya ya sudah mengundurkan diri dulu, bertobat, setelah selesai bertobat, mau kembali jadi pendeta, ya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa gitu. Tapi minimal bertobat dulu, sucikan dulu dirimu, bereskan dulu, bersihkan dulu. Kalau mereka ini kan nggak, di saat lagi jadi pendeta, ya zina jalan terus, gas terus gitu kan. Seakan-akan nggak ada apa-apa gitu. Bahkan kalau di sebelah itu ada istilah gini teman-teman ya. Sabtu Minggu melakukan kesalahan, nanti hari Minggu bertobat. Hari Minggu minta ampun. Enak sekali gitu. Enak sekali hidupnya ya. Hari-hari buat dosa, malam Minggu buat dosa, Minggu paginya bertobat, minta ampun sama Tuhan. Langsung haleluya gitu. Aduh, teman-teman. Dan semoga ini jadi renungan bagi kita supaya kita jangan seperti mereka yang pasti. Begitu juga dengan para apologet Islam. Kita ada yang namanya tabayun, kita mengedepankan diskusi, kita mengedepankan akhlak, ya kita mengedepankan ya batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Itu perbedaan kita dengan mereka. Dan bagi teman-teman jangan lupa juga ya, kita sambil ya merayakan kebangkitan channel ini, kita ada yang namanya kegiatan Jumat Berkah, di mana di Jumat Berkah yang kita bagikan adalah madu dan susu. Ini agak berbeda dengan orang-orang yang biasa bagi nasi. Kalau saya nggak mau bagikan nasi, nggak mau bagikan beras, kenapa? Karena sudah banyak yang bagiin. Semua panti asuhan yang saya datangi, itu rata-rata punya beras berlimpah, punya Indomie berlimpah, punya minyak makan berlimpah. Banyak teman-teman, bahkan menggunung, saking banyaknya. Ya, saking banyaknya beras yang disumbangkan. Panti asuhan di Jakarta, sepengetahuan saya semua berlimpah untuk hal-hal seperti ini. Yang mereka kurang itu malah yang seperti ini. Susu, madu teman-teman ya. Karena orang nggak pernah kepikiran nyumbangin madu. Biasanya mereka beli sendiri. Tapi kan beli madu mahal gitu. Jadi kita sumbangkan, kenapa? Karena madu ini sangat bagus untuk tumbuh kembang anak. Sangat bagus untuk imunitas anak-anak. Apalagi di tengah cuaca yang tidak menentu saat ini. Ditambah lagi kayak Jakarta ya, polusi udaranya sangat tinggi. Tidak baik untuk kesehatan anak-anak. Dan dengan madu ini minimal bisa menetralkan hal tersebut. Menetralkan polutan-polutan. Nah itulah kenapa saya saat bagi madu, anak-anak senang kali. Kalau kita bicara kita datang bawa makanan ya, misalnya ayam geprek atau apa gitu kan, ada anak yang nggak suka. Ada anak yang nggak bisa makan pedas gitu. Kita bawa pedas belum tentu dimakan. Tapi madu so far sampai sedetik ini,
Ya, dari sekian banyak anak-anak yang sudah menerima, semua senang ya. Karena memang anak-anak suka dengan yang manis-manis seperti ini. Dan manisnya juga manis yang alami, tidak membuat diabetes ataupun sakit. Nah ini teman-teman, jadi kita ada melakukan Jumat Berkah dengan membagikan madu dan nanti kita tambahin dengan susu. Bagi yang mau partisipasi silakan hubungi nomor WA yang tertulis di bawah. Dan ini sudah kita lakukan 2 kali, besok yang ketiga kali. Insya Allah akan terus konsisten. Ya konsisten, apalagi setelah channel ini bangkit, tambah semangat kita. Dan juga jangan lupa tanggal 25 Desember ada Hari Mualaf Sedunia yang diadakan oleh Arimatea. Untuk wilayah Jabodetabek ada di Masjid Al-Ittihad, Masjid Agung ya, Masjid Agung Kota Tangerang. Ketik aja Masjid Agung Al-Ittihad Tangerang, langsung muncul di Google Map. Mulainya jam 8 pagi, pembicaranya Dr. Karisa, dan saya juga akan hadir di situ untuk wawancara-wawancara para mualaf. Ada 100 mualaf yang kita undang ya, dan kita juga sediakan paket souvenir buat mereka tentunya. Oke, sekian dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita.